Ya, lalu mampukah Indonesia mengatasi tekanan publik Vietnam dan melanjutkan catatan positif di kandang Vietnam untuk lolos ke final Piala AFF 2022? Sudah hadir bersama saya, pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo dan juga mantan pemain timnas Indonesia yang kini melatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso. Bung Kesit, terima kasih telah hadir bersama kami. Sama-sama. Mas Aji, selamat malam. Selamat malam. Oke, baik. Saya ke Bung Kesit dulu. Bung Kesit, kita bermain di kandang Vietnam. Kita harus mencetak gol. Imbang saja sudah cukup untuk kita ke babak final. Tapi mencetak gol ini yang menjadi persoalan utama pemain timnas Indonesia sebetulnya. Kita masih bisa optimis tidak sih pertandingan ini nanti malam? Iya, harusnya sih kita tetap optimistis ya. Artinya sebenarnya kalau kita bicara soal gol yang berhasil diciptakan oleh tim Indonesia, 13 gol yang diciptakan oleh Indonesia sepanjang pertandingan fase grup. Dan kemudian kemarin terakhir memang kita tidak mampu mencetak gol setelah bermain imbang 0-0 menghadapi Vietnam di semifinal pertama. Vietnam 12 gol. Bedanya Vietnam belum pernah kebobolan. Sampai saat ini mereka masih clean sheet. Ya, sementara Indonesia sudah kebobolan 3 gol. Artinya sebenarnya kalau dari sisi ketajaman Indonesia cukup tajam. Cuma memang yang disesalkan atau disayangkan begitu banyak peluang ya ternyata tidak mampu dieksekusi dengan baik, tidak terkonversi menjadi gol oleh pemain-pemain Indonesia. Ya, entah itu oleh Dendi, Witan, Egy ya di fase grup. Dan ini yang menurut saya cukup merugikan Indonesia. Seharusnya sih bisa lebih dari 13 gol. Nah, menanamkan kepercayaan diri dan ketenangan diri bagi pemain-pemain penyerang terutama ya Indonesia, ini yang harus terus ditanamkan oleh Sintayong supaya kita bisa memetik hasil optimal di pertandingan kedua semifinal melawan Vietnam. Mengasah mentalitas supaya lebih tenang itu caranya bagaimana sih Bung Kesit? Iya, mungkin bagaimana kemudian pelatih ya bisa lebih memberikan semangat yang begitu tinggi ya supaya psikis pemain juga terangkat ya. Kepercayaan diri pemain juga terangkat bahwa mereka bisa gitu loh. Mereka bisa tanpa harus takut. Vietnam boleh saja pada saat ini paling tinggi rankingnya di Asia Tenggara. Tapi Indonesia tidak perlu takut ya. Kita sudah sering menghadapi mereka. Bahkan kalau dari catatan pertemuan 25 kali, 8 kali kita menang, Vietnam 7. Artinya kita masih unggul 1 kali kemenangan. Sementara sisanya berakhir imbang. Saya ke Mas Haji. Mas Haji, Anda setuju kalau menyelesaikan peluang ini yang sebetulnya menjadi PR utama kita, Mas Haji? Bagaimana? Ya, sebelum saya berbicara, saya mohon maaf ini belum ganti baju karena habis latihan di Gresik, belum pulang. Saya berhenti di restoran ini untuk live dengan Metro TV. Jadi apa yang dikatakan oleh Bung Kesit tadi juga betul. Yang menjadi permasalahan tim kita adalah penyelesaian akhir. Dan ini dibutuhkan kecerdasan seorang pemain ketika mendapatkan peluang. Kita tahu semua ketika pertandingan melawan Vietnam di leg pertama, itu Dendi mendapatkan peluang yang sangat bagus, mendapat umpan terupas dari Marcelino, tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan penjaga gawang yang seharusnya itu dieksekusi sendiri sama Dendi, tetapi Dendi punya keputusan yang berbeda, mengoper peluang itu kepada pemain. Ini yang perlu kecerdasan seorang pemain, kapan mereka harus melakukan eksekusi sendiri, kapan bola itu harus dioper. Itu kalau peluang kemarin itu kalau dieksekusi langsung 80%, 90% masuk. Kenapa? Karena jarak antara Dendi dan penjaga gawang itu sudah sangat dekat sekali, Bung Kevin. Tapi sangat disayangkan peluang itu tidak dieksekusi sendiri. Yang kedua, peluang kita banyak. Marcel juga memiliki peluang, tetapi memang waktu itu kondisi keseimbangan badannya dia kurang bagus, artinya finishingnya kurang sempurna. Jadi menurut saya seperti itu, Bung Kevin. Ya, Mas Haji sebagai mantan pemain belakang ya Mas Haji, apakah menurut Anda memang organisasional pertahanan Vietnam ini memang kuat begitu? Mereka belum kebobolan selama Piala AFF, bagaimana? Ya, kalau dilihat dari statistik sampai pertandingan semifinal ini mereka belum kebobolkan. Ini menunjukkan satu organisasi yang cukup bagus di pertahanan Vietnam ya. Untuk itu memang perlu kerja keras pemain-pemain kita untuk bisa membobol gawang Vietnam. Tapi yang jelas memang kalau dari segi statistik pertahanan mereka cukup kuat. Tetapi bukan tidak bisa dibobol, Bung Kevin. Terbukti itu tadi yang saya sampaikan, tinggal kecerdasan seorang pemain ketika mendapatkan peluang. Seperti itu. Oke, baik Mas Haji dan Bung Kesit, kan nanti di segmen selanjutnya kita akan lihat ya kira-kira formasinya akan seperti apa. Apakah kemudian sama dengan formasi dari pertama atau tidak, kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.
Baik, kembali kita lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini membahas mengenai pertandingan antara Vietnam melawan Indonesia nanti malam 19.30 Bung Kesit. Kalau misalnya memang formasinya tidak berubah, tampaknya timnas akan tetap mengandalkan Dendi ya. Nah ini Dendi nanti akan head to head melawan Nguyen Tin Linh. Nah, Anda melihat dua sosok yang akan menjadi tumpuan dari kedua tim ini bagaimana nih Bung Kesit? Ya, saya bicara Dendi dulu ya. Dendi ini sebenarnya pemain yang begitu potensial ya. Dia juga sudah memberikan kontribusinya berupa gol kepada tim Indonesia. Memang yang dibutuhkan Dendi pada saat ini adalah ketenangan ya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Coach Aji tadi. Kecerdasan ya. Kemarin ada peluang seharusnya dieksekusi. Tapi mungkin karena ada rame soal egoisme para pemain, seharusnya dia menyuting langsung ke gawang, tapi dia umpan yang akhirnya justru tidak menjadi gol. Thien Linh ini adalah pemain yang menurut saya memang menjadi andalan di depan dari barisan penyerang Vietnam. Sudah 3 gol diciptakan pemain ini. Pemain ini selalu menjadi pilihan utama Park Hang-seo, kecuali pada saat menghadapi Singapura di fase grup dan mereka pada saat itu bermain imbang 0-0 juga. Thien Linh sempat diturunkan di mungkin 10 menit terakhir, nyaris saja dia membuat gol ya. Mungkin kalau diturunkan sejak awal ceritanya akan berbeda. Yang jelas bahwa pemain depan Vietnam ini memang harus menjadi perhatian lini pertahanan Indonesia. Formasi kita sebaiknya tetap saja sama seperti leg pertama atau harus ada yang berubah nih? 4-2-3-1 yang diturunkan oleh Shin Tae-yong pada saat menghadapi Vietnam di semifinal pertama, saya pikir ini formasi ideal ya. Mungkin kalau kemarin di depan Dendi kurang begitu optimal ya, memang harus digenjot lagi. Bisa saja posisinya digantikan atau mungkin Spaso bisa menjadi pilihan ya. Tapi menurut saya apa yang ditampilkan oleh skuad semifinal pertama ya sudah cukup bagus. Hanya tinggal mengasah ketenangan saja dan juga bagaimana kepercayaan diri para pemain sehingga formasi ini betul-betul efektif di semifinal kedua. Mas Haji, menurut Anda gimana? Udahlah nggak usah banyak perubahan deh, mendingan mikirin aja gimana menyelesaikan peluang di depan gawang. Gimana Mas Haji? Iya betul, di leg pertama kita terlihat juga tim kita pertahanannya juga sangat solid, cukup kompak. Cukup luga juga. Jadi menurut saya mungkin ya komposisi akan tetap sama, tetapi mungkin taktiknya mungkin yang berbeda. Menurut saya sih ini kan kita butuh cetak gol. Menurut saya tentunya Coach Shin Tae-yong paling juga sudah tahu bagaimana Indonesia bisa mencetak gol cepat. Kalau Indonesia bisa sukses mencetak gol cepat, saya yakin pemain-pemain Vietnam juga akan lebih ketakutan lagi menghadapi Indonesia. Karena apa? Karena kita sudah umpamanya leading 1-0, pemain-pemain kita harus lebih tenang, itu yang membuat nanti permainan dari Vietnam akan sedikit tidak seperti biasanya. Begitu Bung Kevin. Jadi menurut saya jangan sampai bertahan total. Kalau memperkuat pertahanan oke, boleh, itu harus memperkuat pertahanan. Tapi bukan bermain untuk bertahan. Bertahan tapi untuk menyerang. Jadi kita tetap saya berharap Coach Shin Tae-yong mengambil keputusan taktikal yang cukup tepat. Karena kalau kita bisa cetak gol di menit-menit awal, ya meskipun menurut saya nggak mudah, itu akan membuat permainan Indonesia akan lebih percaya diri. Dan kita seri 1-1, kita bisa lolos Bung Kevin. Jadi menurut saya akan melakukan blunder kalau Indonesia nanti melakukan bertahan total. Vietnam apakah akan lebih bertahan Mas Haji? Oh enggak, Vietnam pasti akan menyerang. Ini makanya ini harus kedua tim ini sama-sama menyerang. Kenapa? Karena Vietnam bermain di kandangnya sendiri di hadapan penonton, tentunya mereka lebih bersemangat untuk bisa mengalahkan Indonesia. Tetapi kembali lagi, kalau Indonesia melakukan taktikal bertahan, itu yang akan nanti justru akan terkurung oleh penyerang-penyerang dari Vietnam. Jadi menurut saya tetap main normal, tapi tetap memperkuat pertahanan, Bung Kevin. Bung Kesit, ekspektasinya nanti pertandingan akan seperti apa? Sekalian prediksi skor nanti berapa? Ya, saya pikir ini pertandingan krusial ya. Ini pertandingan hidup mati buat Vietnam dan juga buat Indonesia. Bagi Indonesia memang betul hanya butuh hasil imbang dengan catatan ada gol untuk bisa memastikan diri ke final. Tapi akan sangat riskan kalau kemudian kita berpikir cukup hasil imbang saja. Jadi saya pikir fokus mencatat kemenangan itu harus menjadi yang utama bagi tim Indonesia. Betul, mencetak gol lebih awal ini akan memberikan tekanan yang lebih kuat kepada Vietnam. Kalau kita berhasil mencetak 1 gol di awal, maka Vietnam punya tugas untuk menciptakan 2 gol untuk bisa lolos dari persaingan grup ini. Dan kita harapkan tentunya Indonesia bisa tampil lebih percaya diri, kemudian bisa memenangkan pertandingan ini tanpa harus draw. Tanpa harus draw, harus menang. Prediksi skor berapa? Bung Kesit, 90 menit ya? Ini yang agak susah. Tapi saya melihat kedua tim punya kans yang sama ya. Saya lebih condong melihat
kans Indonesia dan Vietnam 50-50. 50-50. Iya. Oke, baik, kita tunggu nanti pertandingan Sama-sama, jam setengah 8. Terima kasih Bung Kesit, terima kasih Mas Haji telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.